pelajaran sorof dasar. Sekarang kita masuk di bab tambahan 3 huruf dari bangunan asli. Tambahan 3 huruf dari bangunan asli. Lihat di situ dikatakan tambahan 3 huruf pada bangunan aslinya. Dan ini ada 4 bab. Ini kalau ada 3, kan ini pembahasan 3 yang ditambah. 3 ada yang tambah 1, 3 yang ditambah 2. Sekarang 3 yang ditambah apa? 3. Ada 4, 3 yang ditambah 3, 4. Seharusnya 3 tambah 3, 6. Tapi ini tambah-tambahnya beda. Ini tambah-tambahan sorof. 3 tambah 3, 4. Maksudnya kalau 3 huruf ditambah 3 huruf, maka ada 4 bab. Paham kan? Jadi antum hafal ringkas begitu saja. Kalau Anda hafal ringkas. Ya? 3 tambah 1, 3. Paham itu? 3 tambah 2, 5. Alhamdulillah pas. 3 tambah 3, 4. Paham tambah-tambah nih? Tambah-tambah aneh ini. Di luar daripada yang kita sekolahi selama ini. Itu kan memudahkan kita. Oh 3 tambah 1, 3. 3 tambah 2, 5. 3 tambah 3, 4. Ya, 3 tambah 3, 4. Apa saja itu? Lihat. Bab 1 istaf'ala. Inilah kata terbanyaknya dari 3 tambah 3. Bahkan sebagian yang menulis sorof dasar, sorof ringkas, hanya ini yang dimasukkan. Kalau sorof ringkas, hanya kata ini. Wazan yang pertama ini. Kenapa? Karena 4 berikutnya itu jarang terjadi. Apa karena dia kata khusus? Atau hanya memang beberapa contoh yang didapatkan? Hanya beberapa contoh yang didapatkan. Ini bab terbanyak. Istaf'ala. Lihat letak tambahannya. Yaitu ditambah alif, sin, dan ta pada awalnya. Artinya kalau antum dapat kata istaf'ala, mau lihat kamus, hapus 3 pertama. Paham kan? Hapus 3 pertama. Dan kalau antum juga dapat kata alif, sin, ta, kemudian setelahnya ada lagi 3 huruf, maka pastikan 3 huruf itu tambahan. Paham kan? Tambahan. Contoh istaghfaro, istakhroja, istansoro. Jika sebuah kata diubah ke dalam bab ini, maka dia memiliki beberapa makna. Makna pertama bermakna meminta. Ini yang paling banyaknya. Tambahkan kata meminta. Setiap antum dapat kata dasar 3 huruf, kemudian antum tambahkan alif, sin, ta, maka meminta. Paham kan? Bahkan sebagian ulama kalau dalam pembahasan akidah, kadang mereka membahas isti'anah, istighotsah, paham kan? Isti'adah. Mereka langsung bilang alif, sin, ta, litolab. Huruf alif, sin, dan ta tambahan itu bermakna meminta. Makanya semua kata yang diawali oleh alif, sin, ta tambahan, maka terjemahkan at-tolab, meminta. Berarti istaghfaro, meminta ampun. Paham kan? Istansoro, meminta pertolongan. Isti'ana, meminta pertolongan. Isti'ada, meminta perlindungan. Dipahami ini? Semuanya meminta. Ini makna pertama, makna dasar. Makna dasar. Dipahami kan? Contohnya banyak. Kemudian makna yang kedua, cabang maknanya bermakna menjadi. Bisa juga. Bermakna menjadi. Contoh istahjarotin. Atin artinya tanah. Istahjaro hapus alif, sin, ta supaya ditahu aslinya. Maksudnya kalau antum mau tahu artinya hapus dulu tambahan. Paham kan? Kalau antum hapus ini alif, sin, ta menjadi hajarun. Apa artinya hajarun? Batu. Berarti istahjarotin apa artinya? Tanah menjadi batu. Atau kita bilang tanah membatu. Paham kan? Tanah membatu. Menjadi. Antum tinggal datangkan kata-kata lain yang semisal dengan hajar. Misalnya bahar. Istabharo. Menjadi laut. Nahar. Yang penting 3 kata, 3 huruf. Naharun.
istanharo menjadi sungai. Paham kan? Menjadi susu. Cari dulu kata susu itu apa? Labanun, baru tambahkan awalnya. Alif sin ta, ambil harokat dan sukunnya. Jadinya apa? Istalbana. Apa artinya? Menjadi susu. Demikian seterusnya. Demikian seterusnya. Makna yang ketiga, meringkas hikayat atau kalimat. Ini juga termasuk berfungsi untuk meringkas kalimat yang panjang. Lihat, istarja'a Yusuf. Istarja'a. Apa artinya? Yusuf telah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ini dalam hadits juga ada. Iya, juga ada. Ketika dibilang fastarja'a, bukan dia meminta untuk kembali. Tapi dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Diringkas. Paham kan? Iya. Misalnya ana katakan, mata Abu Zaid fastarja. Bapaknya Zaid meninggal. Maka dia pun istarja. Apa artinya itu? Dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Padahal kalimat kalau kita dalam percakapan panjang. Bisa saja kita katakan qala Zaid inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kan panjang sekali. Diringkas menjadi apa? Istarja'a. Dipahami ini? Dipahami ya? Iya. Nah, sama juga dengan istakbaro. Bisa bermakna ke situ. Istakbaro bakr. Apa artinya? Bakr mengucapkan Allahu Akbar. Paham kan? Atau antum katakan istahmada Ali. Apa artinya? Ali mengucapkan Alhamdulillah. Jadi fungsinya untuk meringkas. Kalimat-kalimat yang panjang. Dipahami ini? Ini fungsi wazan. Inilah fungsi wazan. Yang ketiga, yang keempat. Mendapatkan sesuatu di atas suatu sifat. Ini mirip dengan makna af'ala. Bermakna mendapati, menjumpai. Iya. Lihat contohnya istakramtu Yusuf. Ini maknanya kalau kita maknakan di makna dasar. Saya memuliakan Yusuf. Tapi di sini bukan itu maksudnya. Di sini maksudnya apa? Saya mendapatkan Yusuf mulia. Tambahkan kata itu. Makna yang kelima dan ini makna yang terakhir karena wazan ini hanya punya 5 makna. Mengubah fi'il lazim tidak butuh objek menjadi fi'il muta'addi. Butuh pada apa? Objek. Ini sisi lain dari wazan istaf'ala. Ini sisi lain dari wazan apa? Istaf'ala. Ternyata wazan ini bisa membuat lazim menjadi apa? Muta'addi. Misalnya khoroja. Apa artinya khoroja? Keluar. Dia bisa bermakna mengeluarkan. Bisa bermakna apa? Mengeluarkan. Istakhroja Zaid malan. Zaid mengeluarkan harta. Paham maknanya? Bukan makna meminta. Bukan bermakna menjadi. Bukan bermakna meringkas hikayat. Bukan juga bermakna mendapatkan. Tapi bermakna muta'addi. Biasa diawali oleh diakhiri oleh kan. Dipahami ini? Mengeluarkan, mengembalikan. Ya, ini makna yang kelima. Selesai. Dan ini yang paling banyaknya. 2, 3, 4 itu maknanya sedikit. Terus kosakatanya juga sedikit sekali. Kita masuk bab 2. If'au ala. If'au ala. Yaitu ditambah alif di awalnya. Waw dan ain di antara ain dan lamnya. Lihat letak tambahannya. Contoh, i'syau syaba i'daudana. Antum baca buku sorob. Ini buku dasar. Nanti antum misalnya qadarullah baca Syadil Arf, buku sorob. Karangan ulama Mesir. Ada juga Lamut Torof, karangan ulama Yaman. Antum baca misalnya At-Tatbik, As-Sorfiyah. Misalnya Tatbik Sorob. Atau kitab Tasrif, karangannya Muhyiddin. Kalau Tatbik Sorob juga di karangan Abdul Roji. Ulama Mesir juga.
Antum akan menjumpai contohnya ini selalu ini dua kata. Artinya kata yang masuk di sini itu sedikit. Kata yang masuk dalam bab ini apa? Sedikit. Karena kata-kata yang mereka contohkan terbatas. Cuman kan ulama bahasa Arab meneliti. Kalau ditambah 3, ini diantara bentuknya. Apa contohnya? Ini diantara contohnya. I'syausyaba, igdaudana. Maknanya cuma satu. Jika sebuah kata diubah ke dalam bab ini, maka bermakna sesuatu yang berlebihan. Diterjemahkan sangat. Diterjemahkan apa? Sangat. Dipaham ini? Jelas ini? Paham? Ini saudaraku. Paham? Apa terjemahannya kalau diubah ke sini? Bilang paham baru antum menghayal. Menghayal ke tadi. Kemana tadi? Ke kampung? Atau ke calon istri? Jangan menghayal. Orang belajar itu perhatikan apa yang dijelaskan. Kenapa saya tahu menghayal? Saya tidak tahu perkara goib. Tapi matanya antum kosong. Iya. Hati-hati pelajarannya, diperhatikan. Iya. Ini wazan saudara, wazan memang sedikit kosakatanya. Tapi perlu juga kita tahu bentuk 3 yang ditambah 3. If'au ala. Maknanya kalau antum dapat maka bermakna sesuatu yang terjadinya itu bukan sekedar terjadi biasa. Tapi lebih dari biasa. Biasa diterjemahkan dalam bahasa kita sangat. Iya. Biasa juga kadang diterjemahkan sering. Paham ya? Sesuatu yang terjadinya pokoknya bukan sekali. Iya, bukan sekali. Contoh di situ, i'syausyabal makan. I'syausyaba ini dari kata usbun, rumput. Rumput. Diubah menjadi wazan 3 tambah 3. Menjadi i'syausyaba. Ketika dikatakan i'syausyabal makan, tempat itu sangat banyak rumputnya. Dipahami kan? Sangat banyak rumputnya. Kalau dibilang usbun, rumput saja. Tapi kalau dibilang i'syausyaba, sangat banyak rumputnya. Iya. Igdaudana sya'ru. Kalau kata godana, ya, atau igdaudana. Ini godana artinya panjang. Panjang. Kalau diubah menjadi igdaudana, tambahkan kata panjang. Igdaudana syar, sangat panjang rambutnya. Dipaham? Asy'ar artinya rambut. Asy'ar artinya apa? Rambut. Dipaham ini wazan? Ini wazan kedua. Ini sedikit kosakata yang masuk. Bab ketiga if'awwala. Ini juga kosakata yang masuk di sini sedikit. Selalu contohnya 2 kata ini yang Anda contohkan ini. Di Lamut Thorob Anda dapatkan 2 contoh ini. Di Syadal Arab Anda dapatkan 2 contoh ini. Anda pernah juga belajar tatbik sorb. 2 contoh ini juga yang didapatkan. Paham kan? Karena buku sorb sebenarnya agak ada beberapa cuma pembahasannya sama semuanya. Sama semuanya. 2 contoh ini dicontohkan. If'awwala yaitu ditambahkan alif di awalnya. Dan 2 waw di antara ain dan lamnya. Makanya 2 wawnya, makanya wawnya ditasdid. If'awwala. Karena ada 2 wawnya. Tasdid. Contohnya ijlawwada, i'lawwato. Jika sebuah kata diubah ke dalam bab ini, maka bermakna sesuatu yang berlebihan. Sama maknanya dengan bab yang kedua. Terjemahannya sangat. Contoh ijlawwada. Ya, jalad artinya berjalan. Tapi kalau diubah menjadi ijlawwada, itu berjalan dengan sangat cepat. Berjalan dengan sangat cepat. Iya. Ilawwato. Ilawwato bergantung. Dia menggantungkan dirinya. Dibilang ilawwato bergantung sekali pada leher onta. Cuman ilawwato ini dia menggantung di tempat khusus. Karena digunakan dalam hadits Nabi SAW. Itu ketika terjadi
suatu saat Nabi SAW pulang dari perang, orang-orang munafik mereka mengejek Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka katakan kami tidak pernah mendapati orang yang paling rakus daripada sahabat Muhammad. Orang yang paling penakut ketika bertemu musuh. Itu mereka olok. Turun ayat yang mengatakan qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian karena mengolok syariat. Maka dikatakan di situ orang yang mengucapkan tadi lawwato ala unuki ba'iri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia bergantung di leher unta Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kami hanya bermain-main saja. Tapi Nabi tidak menengoknya, tidak menambah ucapan kecuali qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Nah, ini kata yang dipakai. Ini kata yang dipakai. Ilawwato. Ilawwato. Dia bergantung sekali di leher unta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dua kata. Wazan ini sulit diucapkan. Tapi dua kata ini yang paling sering dicontohkan. Ijlawwada dan ilawwato. Bab keempat. Ini bab keempat banyak kosakatanya tapi khusus. Tapi khusus. Kita lihat bab keempat ini bab terakhir dari yang tiga. If'alla. If'alla. Lihat tambahannya. Yaitu ditambah alif di awalnya. Juga setelah ain. If'a. Ada alif di awal dan setelah ain kan? Iya. Dan satu huruf yang sejenis dengan lamnya. Iya. Dan satu huruf yang sejenis dengan lamnya. Ini dicetakan Pak Ansor masih kurang. Iya. Cetakan lama sekali kita itu. Zaman purba. Iya. Ini cetakan ini sudah diperbaiki. Dulu cetakan awal-awal masih kurang. Masih kurang. Contohnya ihmarro, ikhdorro. Lihat maknanya yang membuat kita sebentar tahu ini wazan khusus untuk siapa. Jika sebuah kata diubah ke dalam bab ini maka bermakna sesuatu yang berlebihan. Diterjemahkan sangat. Dan khusus penggunaannya untuk warna. Jadi warna sekarang punya 3 wazan saja dalam bahasa Arab. Warna. Ya. Punya 3 wazan saja dalam bahasa Arab. Ini 3 saja. Fa'ila, if'alla, if'alla. Ini warna perubahannya. Tidak keluar dari situ. Contohnya hamiro. Ihmarro. Sama ihmarro. Ini kan maknanya merah. Ini if'alla, ihmarro kan maknanya sudah sangat juga. Ini maknanya merah sekali. Iya. Atau bisa juga diterjemahkan sangat merah. Yang ini apa? Kalau ini sangat merah sekali. Paham kan? Digabungkan. Karena tambah huruf, tambah penekanannya. Hamiro merah. Kalau sangat merah, ihmarro. Sangat merah sekali, ihmarro. Paham ini? Ini wazan khusus. Iya. Banyak katanya karena warna banyak. Warna banyak. Hanya saja, ya, walaupun banyak bagaimanapun terbatas penggunaannya. Makanya kita tidak dapatkan wazan if'alla di kata lain. Di kata lain. Dipahami ini? Ini namanya wazan yang khusus. Iya. Contoh ihmarro sangat merah sekali. Ikhdorro sangat hijau sekali. Ini maknanya. Dengan ini selesai 3. Yang ditambah 3. Dan juga dengan selesainya 3 yang ditambah 3. Maka selesai wazan 3 huruf. 3 asli sudah, 3 tambah 1 sudah, 3 tambah 2 sudah, 3 tambah 3 sudah. Ya kan?
4, sekarang kita masuk 4. Karena masih ada waktu, kita masuk saja. Mumpung bisa cepat, kita kasih cepat. 4 asli sudah. Ada berapa wazannya? 1 saja, fa'lala. Fa'lala. Sekarang kita masuk. Fi'il mazid rubai. Fi'il 4 yang ada tambahannya. Dan antum sudah ana berikan dulu di awal di papan. 4 tambah 1 itu cuma berapa? 1 saja. 4 tambah 1, 1. 4 tambah 2, 2. Artinya sekarang kita tinggal pelajari 3 bab. Dengan selesai 3 ini berarti kita sudah selesai dari 22. 4 tambah 1, 1. 4 tambah 2, 2. Dipahami ini? Aneh kan tambah-tambahnya ini. 4 tambah 1, 1. Maksudnya 1 bab. 4 tambah 2, 2. Maksudnya 2 bab. Bisa kita selesaikan hari ini insya Allah. Bisa ya? Bisa enggak? Bisa. Masuk. Fi'il mazid rubai terbagi 2. Pertama, tambahan 1 huruf pada bangunan aslinya. Tambahan 1 huruf pada bangunan aslinya. Dan ini hanya 1 bab. Ini lebih bilang 4 tambah 1, 1. Urainya, tambahan 1 huruf pada bangunan aslinya hanya 1 bab. Apa itu? Tafa'lala. Babnya tafa'lala. Itu 5 jadinya, karena 4 tambah 1. Yaitu ditambah tak pada awalnya. Contoh tadahroja tazalzala tawaswasa. Maknanya juga cuma 1. Jika sebuah kata diubah ke dalam bab ini, maka bermakna menunjukkan hasil dari pekerjaan sebelumnya. Biasa diterjemahkan dengan awalan apa? Makanya dahroja kan maknanya yang mengguling, yang menggulung. Paham ini? Berarti kalau tadahroja, tergulung. Waswas, apa artinya waswas? Bisikan, kan begitu. Kalau tawaswasa, terbisikan. Paham ini? Zalzal, goncangan. Goncangan. Kalau tazalzala, tergoncang. Dipahami ini? Semuanya seperti itu maknanya. Paham kan? Misalnya antum dapat kata jalbaba. Jalbaba artinya memakai jilbab. Kalau tajalbaba, terpakaikan jilbab. Dipahami ini? Jelaskan? Demikian seterusnya. Selesai. Alhamdulillah. Tambah 2 huruf pada bangunan aslinya. Dan ini ada 2 bab. Artinya 4 tambah 2, 2. Ini maknanya. 4 tambah 2, 2. Artinya 4 huruf asli. Jika ditambah 2 huruf maka hanya berapa? 2 bab. Apa itu? Bab pertama if'an lala. If'an lala. Yaitu ditambahkan alif pada awalnya. Dan nun setelah ainnya. Contoh ihron jama, ifron ko'a. Dan alhamdulillah maknanya juga cuma 1. Ini mudah sekali kalau 4. Maknanya tidak banyak. Cuma 1. Apa itu? Jika sebuah kata diubah ke dalam bab ini. Maka bermakna menunjukkan hasil dari pekerjaan sebelumnya. Sama. Biasa diterjemahkan dengan awalan tercontoh. Ihron jama, terkumpul. Karena harjama bersatu, berkumpul. Kalau ihron jama, terkumpul. Ifron ko'a lawannya. Karena farqo'a berpisah. Bercerai-berai. Berarti kalau ifron ko'a terpisah. Terjemahannya berubah. Terjemahannya berubah. Selesai bab 2. If'alalla. If'alalla. Ini bab ketiga. Bab kedua. Dari ditambah 2 huruf dari 4 asli. Yaitu ditambah alif di awal dan huruf yang sejenis dengan lam di akhirnya. Contoh itma'anna iksya'arra. Apa maknanya? Juga 1 saja alhamdulillah. Jadi yang makna banyak itu di 3. Di 3. Adapun 4 masing-masing 1 makna. Jika sebuah kata diubah ke dalam bab ini. Maka bermakna sesuatu yang sangat berlebihan. Itu diterjemahkan apa? Sangat. Contoh iksya'arra sangat menggetarkan. Itma'anna. Itu salah juga artinya itu ya.
Berarti salah ini terakhir, ini salah di copy, diperbaiki malah salah. Di situ masih sangat menggetarkan. Bukan, sangat menenangkan. Dari kata tom anak. Iya, tumak nina. Dari kata tom anak, tumak nina. Sangat menenangkan. Iya. Ini buku semakin diperbaiki setiap saat cetak tetap ada salahnya. Iya. Karena hanya Al-Quran yang sempurna. Makanya kalau ulama bilang kalau antum dapat kesalahan maka itu salah pulpen. Salahnya pulpen. Salahnya cetakan. Bukan salah orangnya. Sudah selesai, aman. Ini sudah selesai semua 22 wazan. Alhamdulillah. Selesai semuanya. Artinya kalau antum jumpai fi'il dalam bahasa Arab, itulah polanya. 3 asli 6. Dah. 3 yang ditambah 1, 3. 3 yang ditambah 2, 5. 3 yang ditambah 3, 4. 4 asli 1. 4 tambah 1, 1. 4 tambah 2, 2. 22 semuanya. Dipahami kan? Dan ana ikutkan maknanya. Itu makna itu sambilan saja. Yang pada intinya kalau antum belajar bahasa Arab adalah polanya. Semua fiil yang antum dapatkan di Quran, hadits atau nanti Arab gundul, inilah bentuknya berdasarkan penelitian. Berdasarkan penelitian. Selain itu berarti isim. Isim apalagi polanya di bab isim. Karena 22 ini bisa menjadi isim. Dalam pecahannya. Dalam apa? Pecahannya. Apa itu bentuknya? Kita akan pelajari nanti di bab 2. Polanya isim. Polanya isim. Dipahami kan? Di bab 2. Tapi kita akan selesaikan dulu bab 1 insya Allah. Nah, ini kita akan ambil besok. Walaupun masih ada waktu. Tapi kita cukupkan supaya kita mengambil besok poin yang berikutnya. Poin yang berikutnya. Sisa sedikit lagi. Insya Allah mungkin paling panjang 2 kali pertemuan kita sudah masuk di bab 2. Paling panjangnya. 2 kali pertemuan kita sudah masuk di bab 2 insya Allah ta'ala. Alhamdulillah.